Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Peserta didiknya menjauhi tawuran, menjauhi perang sarung, dan lebih banyak menghimbau untuk mengisi bulan Ramadan ini. Bagaimana kita ketahui bahwa doa muslahul mu'min, bahwasanya doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, dari Jalan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Cegah aksi tawuran dan perang sarung di bulan Ramadan, Kadisdikbud Bau-Bau menggandeng keterlibatan sekolah, komite sekolah, dan aparat kepolisian. Ulama Palestina Safari Ramadan di TKIT Cordoba Bau-Bau dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 4 Maret 2025 bersama saya, Waude Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Cegah aksi tawuran dan perang sarung di bulan Ramadan, Kadisdikbud Bau-Bau menggandeng keterlibatan sekolah, komite sekolah, dan aparat kepolisian. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Peserta didiknya menjauhi tawuran, menjauhi perang sarung, dan lebih banyak menghimbau untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang Bulan Ramadan yang sejatinya merupakan bulan penuh berkah, kadang malah ternodai dengan perilaku tidak terpuji yang meresahkan masyarakat dengan aksi tawuran dan perang sarung di kalangan pelajar. Meskipun hal ini terjadi di luar jam sekolah, menyikapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau Eko Prasetya menegaskan pentingnya pencegahan melalui edukasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap para peserta didik. Eko Prasetya meminta kepada seluruh satuan pendidikan untuk tidak henti-hentinya mengingatkan para siswa agar menjauhi segala bentuk perilaku kekerasan, khususnya tawuran dan perang sarung yang marak terjadi di setiap bulan suci Ramadan. Informasi untuk peserta didiknya menjauhi tawuran, menjauhi perang sarung, dan lebih banyak menghimbau untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang penuh manfaat, penuh keberkahan. Salah satunya kita bisa tadarusan, kita bisa mungkin isi dengan kegiatan baca tulis Al-Quran dan segala macam. Eko Prasetya menambahkan bahwa upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada pihak sekolah, tetapi juga peran orang tua dan komite pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Para anggota komite yang merupakan perwakilan dari orang tua siswa diminta untuk memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka, serta bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mengawasi aktivitas para siswa, terutama saat waktu-waktu rawan seperti sholat tarawih dan setelah sholat subuh. Dan kita berharap di bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah bulan di mana kita betul-betul secara tumaknina, secara paripurna untuk banyak-banyak mengupload kebaikan dan mendownload keberkahan. Kira-kira begitu, Pak. Namun upaya preventif dari dunia pendidikan saja dinilai tidak cukup. Eko Prasetya juga mengajak aparat kepolisian, khususnya Babin Kaptipmas yang bertugas di setiap kelurahan, untuk segera merespon jika ada tanda-tanda atau potensi terjadinya tawuran atau perang sarung. Menurutnya, kerjasama yang solid antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan kepolisian akan memperkecil kemungkinan terjadinya insiden yang dapat merusak suasana Ramadan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Maijen TNI Andi Sumangeruka Hugua, membeberkan 39 program prioritas dalam 100 hari pertama menjabat sebagai pemimpin birokrasi saat rapat paripurna DPRD bersama Forkopimda. Adi Sumangeruka juga menyebutkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan capaian target dalam menjalankan program 100 hari pertama menjabat sebagai gubernur tersebut dengan strategi akselerasi yang digunakan, yakni penguatan data,
inovasi pelayanan berbasis web atau aplikasi, serta partisipasi dan kolaborasi pemerintah kota dan pemerintah kabupaten se-Sultra. Ia juga mengungkapkan bahwa dari total 39 program 100 hari pertama menjabat tersebut terdapat 4 poin utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Ulama Palestina Safari Ramadan di TKIT Cordoba Bau-Bau dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Seorang ulama Palestina, Sheikh Momen, menyempatkan diri berkunjung ke Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu atau TKIT Cordoba Kota Bau-Bau dalam rangkaian Safari Ramadan. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman TKIT Cordoba, melibatkan seluruh anak didik TK Cordoba beserta orang tua mereka pada Minggu 2 Maret sore. Acara tersebut mencakup berbagai agenda, diantaranya iftar atau berbuka puasa bersama, kajian, sholat berjamaah, serta makan malam bersama. Dalam kajiannya yang diterjemahkan oleh Wildan, Sheikh Momen menekankan bahwa doa merupakan senjata bagi orang-orang beriman. Ia mengajak para peserta untuk selalu mendoakan saudara-saudara Palestina sebagai wujud kepedulian sesama muslim. Lebih lanjut, Sheikh Momen menjelaskan pentingnya bersedekah. Ia menegaskan bahwa berinfak dan bersedekah tidak hanya membantu saudara-saudara di Palestina, tetapi juga dapat melembutkan hati anak-anak. Untuk itu, pendidikan sejak dini tentang kebiasaan berinfak sangat dianjurkan. Ialah doa. Sebagaimana kita ketahui bahwa doa silahul mu'min. Bahwasanya doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa ini kita bisa. Sementara itu, manajer daerah Kota Kendari, Koordinator Safari Ramadan Sulawesi Tenggara sekaligus perwakilan KNRP Sultra Musdin menyebutkan terdapat 3 ulama Palestina yang hadir di Sulawesi Tenggara dalam rangka Safari Ramadan. Mereka berkeliling ke berbagai daerah untuk menyampaikan kabar terkini tentang Palestina serta menyalurkan bantuan dari para donatur. Kedatangan saya di sini sebenarnya atas permintaan para donatur, silaturahim, kemudian untuk internal KNLP adalah menggalang edukasi, menyampaikan berita terkini terkait Palestina, baik itu dari media maupun teman-teman yang terlibat langsung di sana yang menyalurkan. Itu berita langsung dirilis dari sana. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan TKIT Cordoba Bau-Bau Ustadz Laude Akmar mengungkapkan bentuk dukungan TK Cordoba terhadap rakyat Palestina dengan menyerahkan infak dari peserta didik kepada KNRP untuk disalurkan ke Palestina. Ia menambahkan bahwa infak tersebut dikumpulkan dari para siswa di 7 kelas TK Cordoba setiap hari Jumat. Hal ini merupakan bentuk kebiasaan bagi anak-anak untuk berbagi sejak dini, sekaligus menjadi ladang amal bagi mereka dan keluarga. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Harga minyak atsiri hasil ekstraksi tanaman nilam kini turun drastis sejak Januari 2025. Dari semula dijual 2 juta rupiah lebih per kilogramnya, kini hanya di kisaran 500 ribuan. Meski harganya terjun 2 kali lipat, tak menyurutkan warga Kabupaten Buton Utara untuk menanam tanaman yang minyaknya dijadikan bahan utama pembuatan parfum dan kosmetik itu. Salah seorang warga desa Kotawo, Kecamatan Kulisusu Barat, Risau mengatakan bahwa dirinya memang sengaja menanam nilam karena tergiur dengan harganya yang sangat tinggi saat itu. Kini ia tetap bertahan merawat nilamnya yang baru akan dipanen 4 bulan lagi, sambil berharap saat panen nanti harganya kembali naik. Sementara itu, pemilik penyulingan minyak nilam di Desa Ronta, Kecamatan Bonegunu, Fiklat menyampaikan bahwa saat ini per tanggal 1 Maret 2025, harga nilam berkisar antara Rp650.000 sampai dengan Rp700.000. Ongkos kerja penyulingan sendiri untuk ketel ukuran kecil seharga Rp300.000. Sejumlah petani nilam yang menggunakan jasanya saat ini minyak nilam
hasil sulingan masih disimpan dan belum dijual. Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara, Sahrun Akri mengungkapkan bahwa warga Butur banyak yang mengalihfungsikan lahannya dari tanaman pangan ke nilam karena tawaran harga yang cukup tinggi. Saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan atau musrembang tingkat kecamatan, banyak hasil musrembang di tingkat desa dari warga yang meminta dibuatkan penyulingan nilam. Dari sisi ekonomi, Sarun menilai ada baiknya karena mendongkrak nilai ekonomi warga, namun ia berharap petani nilam dapat menyelipkan tanaman pangan di sela-sela nilam. Hal itu juga menurutnya untuk mengantisipasi kelangkaan pangan serta kegagalan panen salah satu tanaman karena jagung sendiri merupakan produk ketahanan pangan prioritas program pemerintah. Beberapa instansi dilibatkan dalam program tersebut yakni Badan Urusan Logistik atau Bulog juga diminta siap membeli hasil panen jagung petani. Namun syaratnya terutama kadar airnya yang minimal 14% karena kadar air segitu mampu membuat jagung bertahan lama hingga 4 bulan. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cegah aksi tawuran dan perang sarung di bulan Ramadan, Kadisdikbud Bau-Bau menggandeng keterlibatan sekolah, komite sekolah, dan aparat kepolisian. Ulama Palestina Safari Ramadan di TKIT Cordoba, Bau-Bau, dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi. Selamat